Oke, selanjutnya itu adalah penerapan turunan itu untuk teorema nilai rata-rata. Atau biasa disingkat itu adalah TNR. Ya, ini digunakan oleh polisi sejujurnya ya. Teorema teorema lagi. Teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata atau disingkat TNR. TNR. Ya. Bunyinya itu adalah pada selang F continue. Continue itu apa? Kita bahas dulu, review dikit. Ini nggak continue. Ini continue. Ya, cukup jelas lah ya. Kalau continue ya lurus-lurus aja grafiknya. Nggak ada putus-putus. Nah itu continue. Itu lo gampangnya. Gini, continue. Gini, continue. Gini nggak continue. Ya jelas lah ya. Maksud aku continue atau apa. Nah, apabila suatu fungsi itu continue di rentang A sama B, gitu, di rentang A sama B, ya, maka pasti ada suatu nilai C, setidaknya satu nilai C di A, di rentang A sama B yang memiliki sifat FB min FA dibagikan oleh B min A sama dengan F aksen C. Bingung? Wajar. Gampang sebenarnya. Ya, gini bunyinya tuh. Apabila kita bawa ke dunia fisik ya, ini kan saya dunia matematis. Kita ubah ke dunia fisik. Apabila pada suatu rentang itu kecepatan rata-rata aku adalah 60 km per jam, ini misalkan kecepatan rata-rata aku 60 km per jam, sudah pasti dalam rentang aku berkecepatan rata-rata 60 km per jam, pasti ada suatu titik kecepatan aku itu tepat 60 km per jam. Paham nggak? Ulangi lagi, pelan-pelan. Apabila kecepatan rata-rata aku adalah 60 km per jam, maka pada suatu saat di mana kecepatan aku rata-rata 60 km per jam, terdapat kecepatan aku pasti 60 km per jam. Pahamnya di sini? Soalnya kenapa? Ya, misalkan kecepatan aku konstan. Kecepatan aku konstan 60 km per jam, katakanlah. Ya. Ya udah, berarti rata-ratanya berapa? Ya rata-ratanya 60 km per jam gitu loh. 60 km per jam. Misalkan pada suatu saat kecepatan aku 59. Tapi kecepatan rata-rata aku itu adalah 60 km per jam. Berarti ada dong di sini 61. Ya nggak sih? Supaya kecepatan rata-ratanya itu menjadi 60 km per jam. Ya kan? Jadi 60 km per jam ada suatu saat. Ya. Dan ini untuk naik dari 59 ke 60, kita lewat 60 dong. Ya nggak sih? Katakanlah sekarang kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam. Terus aku turun jadi 59. Gitu loh. Supaya gitu gampang. Mungkin ya udah gitu ya intinya. Misalkan aku dari 60 ke 40 ya. Kecepatan rata-rata aku kan berarti berapa nih? Terus enggak ya, bukan kecepatan rata. Oke. Ya pokoknya kayak gitu ya intinya. Kalau misalkan pada suatu saat kecepatan rata-rata aku adalah 60 km per jam, dengan teorema nilai rata-rata, pasti ada suatu saat di mana kecepatan aku tuh tepat 60 km per jam. Misalkan kecepatan aku di jalan tol 100 gitu. 100 ya. Terus macet jadi 20 gitu. Ya. Ya berarti kan ya kecepatan aku 60 km per jam. Ya kan? Nah, untuk turun dari 100 ke 20 pasti lewat 60. Paham nggak sih? Maksudnya kayak gitu. Jadi syarat yang pertama itu adalah continue-nya. Yang penting di sini itu adalah continue-nya. Fungsinya itu continue. Kalau fungsinya continue, pasti suatu saat itu, saat aku pindah ke 100 jadi 20, terus kecepatan rata-rata aku ternyata di total jadi 60 km per jam, pasti perubahan dari 100 ke 20 itu tuh nyentuh 60 km per jam. Gak mungkin kayak 100, tiba-tiba 30, gak mungkin gitu loh. Walaupun kecepatan kamu tuh turun kayak ngerem drastis, sus, gitu. Pasti suatu saat tuh kamu nyentuh 60 km per jam. Gitu.
Ya kan? Kayak gitu maksudnya. Jadi syarat yang utama itu kontinu. Paham ya? Gitu. Lanjut. Oke. Oke, bahasan selanjutnya itu adalah tentang anti turunan. Dengan demikian, ya segmen terkait teorema nilai rata-rata dicukupkan dulu. Jadi teorema nilai rata-rata itu adalah gampangnya ya. Gampangnya itu apabila kecepatan rata-rata itu adalah 60 km per jam, ya 60 km per jam, maka suatu saat pasti aku pernah nyentuh 60 km per jam itu. Intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya.